Selamat malam, sahabat meditasi. Pada malam hari ini, saya akan mengajarkan meditasi kesehatan bagian kedua. Dan pada malam hari ini, kita akan membicarakan, akan melatih pikiran yang harmonis. Untuk itu, kita bersiap-siap. Seperti biasa, sebelum kita bermeditasi, kita persiapkan badan kita dulu. Adapun yang paling efektif untuk mempersiapkan diri adalah dengan mengatur pernafasan. Setelah itu, sebelum meditasi mulai, kita juga bisa berdoa sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Nah, untuk berdoanya Anda bisa lakukan sendiri. Nah, sebelum berdoa kita akan melakukan pernafasan kecil. Pernafas ini sangat bermanfaat untuk menghasilkan hasil yang sangat maksimal. Kalau saya perbandingkan sebelum kita melakukan meditasi tanpa pernafasan, hasilnya sangat minim. Jadi setelah ada pernafasan, hasilnya jauh lebih efektif. Pada malam hari ini saya akan melakukan pernafasan yang sangat sederhana tapi sangat bermanfaat. Pertama, kita julurkan lidah kita ke depan, julurkan sekuat-kuatnya, julurkan saja, dan julurkan hanya beberapa detik, 10 detik aja bisa. Dan keluarkan nafas, hembuskan nafas kuat-kuatnya sambil menjulurkan lidah. Jadi semuanya harus tegang. Sampai perut dikeluarkan nafas semua, badan tetap tegak. Habis itu ditarik ke dalam perut, ke dalam mulut. Hingga kerongkongan harus tegang, semua tegang. Udah, setelah itu keluarkan nafas dan dipegang, jangan dimasuk dulu, keluarkan sekuat-kuatnya, terus tahan nafas. Tahan selama 20 detik atau 30 detik, keluarkan semua. Habis itu tarik nafas, tahan lagi 20 detik. Dan hembuskan. Bila perlu, lakukan 2-3 kali putaran. Nanti waktu kita ngeluarin lidah, jadi kerongkongan itu ditarik semua ke depan. Artinya kalau kita melakukan banyak gerakan di kerongkongan, kita nggak pernah sakit tenggorokan. Itu ada hubungan erat dengan yoga. Karena saya juga mengajarkan yoga sejak 20 tahun lalu. Jadi sangat bermanfaat. Jadi saya tidak pernah sakit selama 10 tahun lah. Bilang 10 tahun. Karena sering melakukan julur lidah ke depan dan ke dalam juga. Terusnya kita bisa berdoa sesuai dengan keyakinan Anda. Berdoa mulai. Cukup. Selanjutnya, taruh tangan Anda di bawah pusar, tangan kiri di bawah, tangan kanan di depan, dan ujung jari diletakkan bersentuhan. Itu artinya tenaga atau energi yang ada di badan tidak keluar. Jadi, karena jari-jari itu banyak mengeluarkan energi-energi yang semestinya kita butuhkan. Kita lakukan di sini. Terus tarik
kepala ke belakang, biar kita tuh lurus menjurus dari atas ke bawah. Kalau kalian tidak mengikuti pelajaran yang pertama minggu yang lalu, ada di link di bawah. Ikuti itu dulu, terus ikuti yang ini, yang bagian kedua. Habis itu tarik nafas perlahan, tarik dari hidung dan keluarkan dari hidung juga. Mulut ditutup dan lidah disentuhkan ke langit-langit. Tutup mulut, tutup mata, nafas seperti biasa. Kalau minggu lalu kita menghitung nafas dari 1 sampai 10 atau sampai 8. Kalau bisa hari ini tidak usah menghitung nafas. Kalau pikiran kita belum bisa dikuasai, boleh kita kembali ke pelajaran pertama, hitung nafas. Tarik nafas 1, keluarkan nafas 2, tarik 3, keluarkan 4, tarik 5, keluarkan 6, tarik 7, keluarkan 8, tarik 9, keluarkan 10. Terus diulang-ulang sampai 10 menit. Tetap apapun yang terjadi, diusahakan jangan menggerakkan badan. Kalau ada gatal-gatal atau apapun, bertahan, jangan sampai menggaruk, karena semua badan itu akan berubah setiap detik, setiap waktu berubah. Nafas, keluarkan nafas perlahan-lahan. Kembali setelah 10 menit kita akan melakukan pikiran yang harmonis, menyeimbangkan pikiran kita biar tetap harmonis. Tetap hitung nafas. Kalau belum biasa,
pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang pikiran harmonis. Yang dimaksud adalah bagaimana sebaiknya kita berpikir agar kita tetap sehat. Apapun usaha yang kita lakukan di dunia ini adalah hanyalah semata-mata untuk memperpanjang usia kita. Semua pekerjaan dan kegiatan yang kita lakukan tidak akan merubah hidup yang telah ditentukan, atau bisa dibilang waktu yang telah ditentukan dan dibatasi tidak akan berubah. Waktu tetap berjalan bagi semua makhluk tanpa kecuali. Setiap detik, setiap menit, kematian itu semakin dekat tanpa kita ketahui. Semua harta yang kita kumpulkan tidak akan berarti kalau tubuh kita sakit. Jadi, tubuh yang sehat akan membuat diri kita tetap bisa beraktivitas, dan makan yang kita makan bisa bermanfaat bagi tubuh kita. Apalah artinya harta berlimpah kalau makan yang seharusnya sangat enak tidak boleh dimakan karena sakit yang kita derita. Juga ada orang beranggapan kalau mati harus mendapatkan surga. Tapi syarat utama untuk mendapatkan surga adalah kita harus mati. Sedangkan kalau mati, badan kita tinggalkan di bumi. Terus kalau kita mendapatkan surga, apa akan kita lakukan dengan makan enak, bidadari cantik, sedangkan kita tidak berbadan, bermulut, berwajah, atau lain-lain? Tidak ada orang yang tahu dengan pasti bahwa surga itu memang ada atau tidak, karena tidak ada bukti yang bisa membuktikan secara alamiah kepada kita bahwa surga itu ada. Untuk menjadi orang kaya sebenarnya gampang, tapi tidak semua orang harus kaya dengan uang. Kita juga bisa kaya dengan hati, suara hati, kesederhanaan, kebenaran, ketulusan, kenyamanan, dan lain-lain. Untuk menjadi orang kaya, intinya harus mengikuti 3 syarat. Apa itu? Berpikir yang baik dan benar, berbicara yang baik dan benar, dan bertindak yang baik dan benar. Orang yang sukses, kenapa orang yang sukses itu bisa kaya dengan berlimpah uang? Syaratnya hanya satu, yaitu sesuatu yang dia persembahkan bermanfaat bagi semua umat dan manusia yang hidup di dunia ini. Seperti penemu-penemu, para saintis, para ahli, penemu software atau penemu komputer, itu semua dibutuhkan orang banyak. Sudah barang tentu, uang itu akan mengalir dengan sendirinya. Pikirkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan atau sangat berguna bagi orang banyak, niscaya kamu akan berlimpah uang. Kalau itu bisa, kamu akan menjadi kaya. Tapi apakah itu bisa membahagiakan hidupmu?
Kalau sudah tenang, kalau sudah merasa baikan, sebelum kita buka mata, ingat kita kembali ke tempat kita di mana kita duduk pertama kali untuk bermeditasi. Kalau kita di kamar, bayangkan kita sudah ada di kamar. Jangan membayangkan tempat lain. Baru buka mata. Sebelum buka mata, kita hirup udara lebih segar, lebih dalam. Bernapas agak kuat, hirup nafas panjang, keluarkan beberapa kali aja. Hirup, keluarkan, hirup, keluarkan. Kalau kita tenaganya agak berkurang, kita bisa melatih tangan kita biar mendapatkan tenaga lebih banyak. Jadi hari ini kita melatih cakra tangan kita. Jadi seperti yang lalu, pencet tangan kiri, pencet tangan kanan di tengah-tengah, terus rasakan. Itu caranya merasakan aura. Jadi jangan sampai bersentuhan. Kalau tahu, kalau udah merasa, bisa dilakukan agak longgar. Atau sesering kali dilakukan, atau jangan diputar-putar. Seolah-olah di antara tangan itu ada energi. Kita bilang itu aura. Semakin banyak aura kita, berarti kesehatan kita itu makin baik. Karena kalau kita itu berada di dalam telur, cangkok telur. Kalau cangkok telur itu ada yang berkurang, berarti kita tuh ada yang sakit. Kalau umpamanya di tenggorokan, besok kita akan kena flu atau masuk angin, di tenggorokan itu biasanya ada cekungan. Jadi aura kita cekung gitu. Ini bisa dirasakan. Jadi semua cakra itu ada energi masing-masing. Kekuatannya, panjangnya juga tidak sama panjangnya gitu. Ya, kita bisa lakukan ulah tangan sedikit. Rasakan di antara tangan seolah-olah kita tuh membawa bola. Tarik nafas. Tarik. Taruh di atas kepala. Tetap rasakan tangan di ujung-ujung. Terus hembuskan. Lakukan paling tidak 7 kali. Lagi. Tarik nafas. Hembuskan. Tetap rasakan jari jemari. Tarik lagi. Bawa ke atas. Hembuskan. Lagi 4 kali. Tarik. Hembuskan. Tarik. Hembuskan. Lagi 2 kali. Tarik. Hembuskan. Lagi tarik. Hembuskan. Kalau kita sering melatih, tangan itu agak kayak kesemutan, kayak ada semut. Kesemutan apa bilang? Kayak ada listrik kecil gitu di antara. Kalau udah biasa, listrik itu bisa menjalar seluruh tubuh. Semakin banyak listrik yang kita rasakan, berarti kesehatan kita itu makin baik. Gitu. Terus untuk latihan minggu depan diusahakan bisa duduk sampai 30 menit. Ya, setiap hari waktunya lebih diperpanjang. 5 menit, perpanjang 5 sampai kita bisa duduk 30 menit. Setelah kita bisa duduk 30 menit, kita akan merasakan badan kita itu jauh lebih sehat. Sampai di sini kita bertemu minggu depan. Namaskaram.